meresap dalam ini saya terharu gitu ya, bisa melihat situs-situs daripada leluhur kita. Mudah-mudahan biar Hindu Nusantara bangkit kembali. Semoga Hindu semakin jaya. Jabar istimewa. Pentingnya apa? Karena pentingnya adalah untuk mengenal identitas diri kita, jati diri kita, gitu. Artinya Rahayu, semua berjalan lancar. Angayu bahagia, semua rombongan sehat walafiat, rahayu. Tujuan kita memang kita pingin keberadaan kita umat Hindu di Bekasi, khususnya di Jawa Barat, pingin mendalami juga peninggalan-peninggalan Hindu yang ada di Jawa Barat. Mudah-mudahan tercapai. Ini adalah bentuk kecintaannya terhadap tradisi dan budaya bangsa. Karena kita tertarik bahwa ajaran Trihita Karana, apa yang kita pelajari di Hindu, ternyata di Sunda juga sama, memelihara alam semesta. Bagus pemeliharaannya, seperti yang kita saksikan di sini betul-betul alami. Senang sekali bisa kesini di usia segini. Jadi kapan lagi bisa kesini? Mudah-mudahan masih bisa. Apa sih Bu yang menjadi alasan terkuat kenapa kita sebagai umat Hindu juga harus menghargai peninggalan leluhur kita, salah satunya yang ada di Jawa Barat? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih untuk menguatkan apa sih namanya rasa menguatkan hubungan kita kepada yang di atas. Makanya kita pergi jauh-jauh dengan medan yang lumayan agak melelahkan, tapi tetap semangat gitu aja. Jadi lebih menguatkan hubungan kepada yang lebih rahayu. Hindu luar biasa, banyak ternyata situs-situs kita yang baru kita temukan. Itu mari kita berdoa bersama-sama kalau bisa hadir ke tempat ini untuk sama-sama doakan biar Hindu Nusantara bangkit kembali. Setuju? Sebenarnya nilai esensinya itu apa sih Pak kalau kita itu hadir di tempat situs-situs, ataukah membangkitkan atau seperti apa? Karena kan situs-situs di sekitar ini tidak ada umat Hindunya. Iya, makanya
esensinya adalah kita harus hadir esensinya. Jadi supaya istilahnya kayak keluarga gitu, kita soan lah istilahnya gitu ya, kita mengajak sama-sama bangkit supaya kita kembali ke kejayaan masyarakat. Rahayu Bapak, hati-hati di jalan. Perengge dan Mecaruban Pura Agung Tirtobuana Bekasi. Dari tanggal 4 Sabtu kemarin sampai hari ini kami sudah mengunjungi situs Astana Gede dan Kawali. Terus kemudian saya lupa yang kedua. Kemudian kita yang ketiga, hari ini kita mengunjungi situs Linggayoni di Indikiang. Jadi kami ingin mengenal, mengunjungi apa yang ditinggalkan oleh leluhur Sunda kepada kami sebagai umat Hindu yang ada di Pura Bekasi. Semoga dengan kunjungan kami di situs-situs nanti termasuk yang Candi Cangkuang di Garut sebagai destinasi terakhir. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan juga kepada perkembangan umat Hindu di Jawa Barat. Semoga Hindu semakin jaya. Jabar istimewa. Oke, suksema Pak. Gimana perasaannya Ibu setelah? Bahagia banget, apalagi kesini pertama kali diajak ide resi itu luar biasa. Ya, seneng banget, happy. Tapi ya, tadi ada sedih-sedihnya ya? Iya, dapat. Ya mungkin kehadiran beliau ada di sini, cuman kita kan hanya bisa merasakan, tidak bisa melihat. Bagaimana pesan Ibu untuk kita tetap selalu hadir ketika memang situs-situs kita yang ada di Indonesia maupun dimanapun itu? Ya mungkin dengan kegiatan seperti ini kita yang tidak tahu jadi tahu. Dan sekaligus hadir ngaturan bakti. Semoga yang lain nanti bisa seperti kita datang ke sini biar merasakan vibesnya gimana gitu. Walaupun lelah ya Bu naik tangga. Nggak lelah, itu luar biasa pokoknya. Seneng, semangat. Rahayu Ibu. Cacakat dua mewah widya drawinam dua mewah. Perasaannya sangat senang sekali, seru sekali, merasa bahwa Tapak Tilas kali ini nggak cuma soal rombongan bareng-bareng wisata rohani ya, tetapi juga perjalanan spiritual buat saya pribadi gitu. Ada kedekatan emosional, ada pengalaman rohani yang tidak terlupakan gitu. Ke tempatnya mana aja, kemarin itu ke Astana Gede Kawali ya. Terus sorenya itu kita ke Ciwanara. Kemudian hari ini ke Candi Cangkuang di Garut ya.
Saya disclaimer dulu ya, ini jawaban saya mungkin subjektif karena saya seorang Dharmika gitu. Tapi secara keseluruhan mungkin juga bisa membantu mewakili, khususnya untuk teman-teman muda, pemuda Hindu ya, ataupun juga sematan Bapak Ibu yang lain. Saya rasa ini juga menjadi momentum penting bahwa kita sebagai umat Hindu tidak hanya sekedar kita ke pura, tapi juga perlu memperhatikan situs-situs atau peninggalan sejarah seperti candi atau seperti yang kemarin ya kita ke situs sejarah agak kuno ya, itu waktu zaman-zaman Dia Pitaloka, zaman dimana kita juga melihat sejarah Ciungwanara gitu. Pentingnya apa? Karena pentingnya adalah untuk mengenal identitas diri kita, jati diri kita gitu. Artinya ketika kita mengenal diri kita, budaya kita, jati diri kita pun akan muncul di sana. Kita tidak akan kehilangan arah ketika ada banyak sekali perkembangan dunia modern hari ini, atau bahkan pengaruh-pengaruh dari berbagai macam lini sosial ya, atau bahkan pengaruh politik, ekonomi dan sebagainya. Artinya kita bisa menjadi diri kita sendiri di tengah hiruk pikuk peradaban atau perkembangan dunia yang ada di sekitar kita. Nah, itulah epicentrum kita, itulah kunci di mana kita menemukan diri kita kembali. Situs, candi dan berbagai tempat-tempat sejarah yang kita muasalnya kita, mereka adalah jangkar untuk hidup kita, khususnya kerohanian kita sebagai umat Hindu. Mas Tengkara lega sekali, berasa tenang, damai, bahagia. Kenapa sih Bu tadi banyak yang sedih ketika melakukan ritual dari kemarin? Terharu lebih pada terakhir. Terharu, merasa seperti plong. Untuk perjalanannya semua lancar. Tengkara lancar, sehat, bahagia. Menurut saya ini perjalanan yang benar-benar bagi saya itu meresap dalam ini saya terharu gitu ya, bisa melihat situs-situs daripada leluhur kita. Mudah-mudahan ini bisa bangkit kembali, jaya kembali. Sebenarnya apa sih Pak yang membuat hampir semua itu merasakan kesedihan? Apakah ini mungkin momen yang dimana kita sebagai umat? Bukan saya gitu. Memang saya rasa dari suasana dari tempat itu yang menimbulkan energi gitu ya. Saya sering juga di Bali gitu ya, ke pura-pura. Ada yang memang begitu tiba-tiba itu kita tuh kok merasakan kayak sedih tanpa kita bisa tahan ya. Bukan kita mau begitu ya, tapi kita nggak bisa tahan. Itu memang beliau ada di situ. Saya percaya itu beliau ada. Beliau memberikan bisa berhubungan dengan kita melalui batin kan. Nah beliau mengetuk batin kita dengan akhirnya kita merasa terharu gitu. Nah terharu itulah ya kayak sedih. Balik bukan sedih karena kita sedih ini, karena kita terharu. Beliau itu ada. Menurut yang gitu ya, maaf kalau memang itu tidak. Kenapa sih Pak umat Hindu ini ketika berbicara situs atau peninggalan ini artinya terketuk untuk kita hadir walaupun jauh, walaupun di lingkungan tidak ada umat? Karena begini menurut saya, kita menghadiri tempat-tempat ini itu sebenarnya kita terpanggil ya, terpanggil kita sebenarnya. Dengan kita diajak, kita terpanggil, mau kita datang dimanapun tempat itu, terpanggil sebenarnya semua itu, terpanggil daripada apa ya, susah juga kita ngomongnya, terpanggil kita begitu. Sehat semua, pokoknya lancar. Mudah-mudahan suatu sukses.